Kau bisa beriman, engkau mungkin kehilangan pekerjaan, kau kehilangan mata pencaharian. Tapi hari ini milikilah iman bahwa Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk pekerjaan yang lebih baik, untuk berkat yang lebih baik. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Kembali pagi hari ini kita menunggu firman Tuhan, kita menanti firman Tuhan disampaikan. Karena kita percaya firman Tuhan adalah kekuatan buat setiap kita. Firman Tuhan memampukan kita untuk melangkah. Firman Tuhan atau janji Tuhan membuat kita mengerti bahwa hidup kita memiliki tujuan, bahwa Tuhan peduli akan setiap kita. Dan di pagi hari ini Tuhan menaruh di hati saya untuk menguatkan untuk setiap kita yang sedang mengalami kehilangan pekerjaan. Karena hari-hari ini ada banyak PHK massal dan Tuhan ingin berbicara kepada orang-orang yang sedang mengalami kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian. Tuhan ingin mengingatkan bahwa Tuhan pegang kendali dan Tuhan bisa memberkati dan Tuhan bisa memelihara. Dan apa yang harus kita perbuat? Pak Pendeta, saya lagi kehilangan pekerjaan nih. Pak Pendeta, saya sedang kehilangan mata pencaharian. Sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan, engkau yang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, pagi ini Tuhan sedang berbicara kepadamu. Tuhan akan menuntunmu, menghiburmu, menguatkanmu. Yesaya 30 ayat 15 katakan seperti ini, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tuhan berkata, dalam tinggal tenang dan percaya itu kekuatanmu. Jadi yang pertama, tinggal tenang. Tinggal tenang artinya menolak panik. Jangan panik. Tinggal tenang bukan pasrah. Tinggal tenang artinya percaya di setiap kejadian yang terjadi di hidup kita, di balik layar Tuhan masih terus menyusun hal-hal baik untuk diberikan buat kita. Dunia mungkin panik kehilangan pekerjaan, tapi anak-anak Tuhan percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Masa depan kita bukan ditentukan situasi kita hari ini, tapi masa depan kita dipegang oleh Tuhan yang setia, akan memberikan masa depan yang baik buat kita. Bagaimana saya bisa tenang, Pak Pendeta? Kita bisa tenang karena kita percaya kita punya gembala yang baik. Mazmur 23 ayat 1 bilang begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan gembala kita, kita nggak akan kekurangan apapun yang baik. Kita nggak akan kekurangan kesehatan, kekurangan makan, kekurangan uang. Tuhan bisa berikan buat kita. Kita nggak akan kekurangan langkah. Kadang-kadang kita harus ingat lagi ayat ini dan renungkan lagi. Tuhan adalah gembalaku, artinya kita dombanya Tuhan. Domba seringkali nggak tahu harus pergi kemana. Tapi domba yang mengerti atau yang peka akan suara gembalanya, mengenal suara gembalanya, dituntun gembalanya akan pergi kemana, melangkah kemana. Kepastian bukan berasal dari situasi yang baik yang terjadi hari ini di hidup kita. Kepastian terjadi karena Tuhan sekali lagi pegang kendali atas hidup kita. Bagaimana saya bisa tenang, Pak Pendeta? Kita percaya hidup kita bukan kebetulan. Tuhan sudah mengatur segala perjalanan hidup kita dengan indah. Hidup kita nggak ada yang random. Dan percayalah, mungkin kau panik, kau kehilangan pekerjaan. Tuhan nggak kaget kau kehilangan pekerjaan. Tuhan sudah menyiapkan hal baik buat hidupmu. Roma 8 ayat 28 dikatakan seperti ini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Percayalah bahwa Tuhan masih punya kebaikan. Di tengah hari-hari yang gak baik buat kita hari ini, Tuhan sedang menyiapkan kebaikan buat kita. Dan ketika satu pintu tertutup, percayalah Tuhan punya alternatif yang lain untuk memberkati kita. Iman itu bukan berarti kita tahu semua. Tapi iman itu kita percaya Tuhan tahu semua. Amin.
Karenanya dalam tinggal tenang. Lalu berikutnya dan percaya. Percaya artinya menolak takut. Percaya artinya ya beriman. Percaya artinya tidak mengandalkan diri sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Amsal 3 ayat 5 bilang begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akui dia di mana engkau melangkah hari ini. Jangan tinggalkan Tuhan. Saya percaya di masa-masa sulit engkau tetap setia kepada Tuhan. Kau bisa doa, Tuhan hari ini sulit dan aku gak akan tinggalkan Tuhan sesulit apapun keadaan. Tapi Tuhan jangan tinggalkan aku. Dan saya percaya Tuhan gak akan meninggalkan kita. Tuhan selalu ada buat kita. Amin. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri, tapi bersandar pada Tuhan. Tuhan yang akan luruskan jalanmu. Memang kadang ada momen kita kehilangan pekerjaan. Alkitab memberi contoh satu tokoh terkenal yang dapat pekerjaan hebat. Tapi di pekerjaan sebelumnya, dia difitnah dan dia kehilangan pekerjaan itu. Siapa itu Pak Pendeta? Yusuf. Ingat, Yusuf kerja di rumah Potifar, pejabat atau perwira atau pejabat tinggi Mesir, anak buah Firaun. Di rumah pejabat dia bekerja, tapi di rumah pejabat dia bekerja difitnah. Dia difitnah oleh istri pejabat itu, yang sesungguhnya istrinya Potifar menginginkan Yusuf tidur dengan dia, tapi Yusuf menolak, sehingga dia memutar balik keadaan, berkata bahwa Yusuf mau memperkosa dia, sehingga Yusuf pada akhirnya dijebloskan ke penjara. Yusuf bukan hanya kehilangan pekerjaan, Yusuf kehilangan nama baik, Yusuf kehilangan segalanya, dia masuk penjara. Tapi di dalam penjara, dia terus mengakui Tuhan. Akuilah dia dalam segala lakumu. Tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah andalkan Tuhan, tetap pegang janjinya, tetap berharap kepadanya. Memang di penjara ada waktu yang ya tidak singkat, cukup lama dia di penjara. Tapi di penjara itu saya percaya Tuhan mempersiapkan dia untuk dia matang. Matang untuk apa? Dipersiapkan untuk kerja di tempat yang lebih baik. Tadinya di rumah pejabat, sekarang Tuhan mau dia kerja di istana. Dan datang waktunya Firaun mimpi. Kita tahu kisah itu. Firaun mimpi dan akhirnya gak ada yang bisa terjemahkan, dan Yusuf yang terjemahkan. Singkat cerita, Yusuf jadi orang kepercayaan Firaun karena hikmatnya akan masa depan. Tuhan taruh hikmat, Tuhan tuntun kemana Yusuf harus melangkah, dan Tuhan memberi pekerjaan baru buat Yusuf yang jauh lebih baik. Saya doa lewat kisah ini, engkau bisa beriman. Engkau mungkin kehilangan pekerjaan, engkau kehilangan mata pencaharian, tapi hari ini milikilah iman bahwa Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk pekerjaan yang lebih baik, untuk berkat yang lebih baik. Amin. Tuhan bisa menuntunmu. Makanya perlu tinggal tenang dan percaya, supaya bisa mendengar suara Roh Kudus. Setiap hari aku harus lakukan apa? Ya, saya bilang begini nih, Yesaya 30 ayat 21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Tuhan tuntun kamu di masa-masa kamu tidak dapat kerja, nggak punya pekerjaan. Saya percaya ketika engkau melekat sama Tuhan, Tuhan tuntun kamu. Kemana engkau pergi, kemana engkau melangkah. Dan itu adalah step by step menuju pekerjaan yang Tuhan siapkan yang lebih baik. Engkau akan ketemu orang-orang yang Tuhan siapkan. Ketika engkau peka dengar suara Tuhan, pergi ke arah sini, melangkah ke sini, kau akan ketemu dengan orang-orang yang Tuhan sudah tempatkan untuk membawamu, mengangkatmu ke posisi, ke pekerjaan yang lebih baik. Pak Pendeta, gimana makan minum saya hari-hari ini? Alkitab bilang, jika burung pipit di udara yang tidak memintal, tidak menabur, tidak menuai, burung pipit yang tidak punya gudang lumbung, dipelihara tiap hari, nggak ada yang jatuh mati kelaparan,
dipelihara oleh Bapamu di surga. Kamu lebih berharga dari burung pipit itu. Bapamu pasti memeliharamu. Burung pipit nggak ada gambar Allah, tapi kamu adalah gambar Allah di bumi. Ada gambar Allah di hidupmu, ada kemuliaan Tuhan di hidupmu. Kamu pasti dipelihara tiap hari. Buat saudara yang sedang mengalami kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, dan mungkin sempat putus asa, sempat kecewa, sempat marah. Saya katakan sempat, artinya saya mau bilang jangan lama-lama kecewanya, jangan lama-lama takutnya, jangan lama-lama gentarnya. Pagi ini bangkitkan imanmu lagi, percayamu lagi. Percayalah Tuhan pegang kendali, percayalah Tuhan punya rencana atas hidupmu. Percayalah kamu dibawa Tuhan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, yang lebih besar maksud saya. Percayalah sama seperti Yusuf kehilangan pekerjaan, Tuhan kasih pekerjaan yang jauh lebih baik, dan kau akan dapat pekerjaan yang lebih baik, dan itu akan sampai di hidupmu pada waktu yang Tuhan tetapkan di hidupmu, indah pada waktunya. Pagi ini biarlah firman Tuhan ini boleh mengembos imanmu, menguatkan hatimu, karena Tuhan mau kamu tidak gentar, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak kehilangan arah. Tuhan mau kamu bisa tetap melangkah, dan Tuhan mau terus memeliharamu. Puji Tuhan, renungkan firman Tuhan pagi ini. Saya percaya setiap kita boleh dikuatkan, boleh diteguhkan. Lebih-lebih yang kehilangan pekerjaan, yang di PHK, yang kehilangan mata pencaharian. Ingat, masih ada Tuhan. Ingat, masih ada Tuhan yang sayang kamu. Kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini, kami bersyukur kebenaran-Mu memerdekakan kami. Tuhan hibur kami, Tuhan kuatkan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman Tuhan pagi ini. Berkati Tuhan Yesus setiap anak-anak-Mu. Lebih-lebih pagi ini Tuhan menaruh di hati hamba untuk menguatkan itu setiap anak-anak Tuhan yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan mata pencaharian. Biarlah mereka dikuatkan, diteguhkan, dihibur dalam nama Yesus, diberi kelegaan dalam nama Yesus. Dan kami doa yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan. Ada jalan yang Tuhan buka hari ini, ada berkat yang Tuhan berikan hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kemarin saya sempat putus asa, tapi firman Tuhan pagi ini membuat saya meninggalkan putus asa, dan saya percaya Tuhan siapkan hal yang lebih baik buat hidup saya di depan. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar, dan biar komentarmu juga boleh memberkati setiap yang menyaksikan Morning with the Word di pagi ini. Bagikan kepada temanmu, sahabatmu, keluargamu, orang dekatmu, orang yang kamu kenal, yang mungkin di PHK, yang baru saja kehilangan pekerjaan, yang juga jadi bagian di PHK massal, yang kehilangan mata pencaharian. Bagikan bagi mereka, biar mereka juga dikuatkan, diteguhkan. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati setiap kita. See you